Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisa'ul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Maryam dan Ustazah Lulu di sini. Kita akan membahas tentang korupsi dalam pandangan Islam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Ustazah Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustazah, sehat Maryam? Alhamdulillah sehat. Fajri sehat, Anung Alhamdulillah sehat. sehat semua Ustazah. Alhamdulillah. Masih main di Bogor. Iya, saya kemarin ke Kabupaten Bogor, hujan. Di sana Masya cuaca lagi hujan mulu Ustazah. Kan kota Iya, hujan. emang kota hujan. Iya. Lagi Jadi hujan terus. Iya, enak adem di sana mah. Alhamdulillah. Itu yang mau kita bahas di pengajian kali ini. Iya Ustazah. Tentang kan pembangunan nggak merata itu karena apa? Kadang karena korupsi. Iya. Nah, Biasanya itu. begitu Ustazah. Iya. Ketika pejabat diberikan amanah, tapi ya gitu, dia tidak menjalankan amanah dengan baik, malah menyalahgunakan amanahnya. Biasanya dengan Iya. korupsi itu Ustazah. Nah itu jadi korupsi itu kan hukumnya dalam Islam itu nggak boleh ya. Haram saja. Ya jelas haram kan al halal bayin wal haram bayin ya. Al halal bayin wal haram bayin. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Kan sebenarnya pejabat udah ada gajinya ya. Udah. Fajri udah kan? Tapi kurang kali. Karena habis buat kampanye kali Ustazah. Iya. Iya kan? Nah kalau kurang sebenarnya kita kurang itu dari hatinya. Jadi kita pun bukan pejabat kalau kita bilang rezeki kita kurang emang kurang. Tapi kalau kita bilang rezeki kita cukup ya Maryam, insya Allah cukup. Karena sebenarnya cukup atau kurang itu di hati kita atau dalam keimanan kita. Gitu. Kalau iman kita bilang cukup cukup. Kalau iman kita maksudnya gini mencukupkan diri, alhamdulillah rezeki dari Allah walaupun mungkin agak kurang-kurang tapi berkah. Jadi itu cukup maknanya. Ya. Pokoknya cukup beli mobil, cukup buat beli rumah, ya kan? Cukup buat beli tanah. Cukup banyak. Cukup Iya gitu. kan? Cukup banyak kan? Itu cukup banyak kan. Biasanya sama kurang bersyukur itu Ustazah. Iya, tuh Fajri udah sering ngaji, jadi alhamdulillah. masya Allah, ya, udah langsung ke pembahasan syukur. Jadi memang masalahnya bukan di cukup nggak cukup, tapi bersyukur atau tidak bersyukur gitu ya. Terus kan kalau udah bahasannya halal haram, ini kita ngeri nih sebenarnya, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya dalam surat disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 161 ya. Surat Al-Imran ayat 161 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Ya, jadi kata Allah siapa yang menyelewengkannya itu menyelewengkan hartanya, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia selewengkan. Jadi kalau kita korupsi nih, Fajri. Jangan kita Ustazah. Oh jangan. Iya. Nauzubillah. Iya benar-benar. Kalau ada orang korupsi, ya terus dia nanti di akhirat itu diadilnya dengan apa? Dia membawa harta yang dia korupsi. Jadi ditampakkan di hadapan manusia bahwa dia korupsi sekian, korupsi sekian, korupsi sekian. Dan itu masuknya ke memakan harta yang batil ya. Dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya surat An-Nisa ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Ya, jadi berarti kalau korupsi itu walaupun dia bilang ini bukan harta orang per orang kok, ini harta negara gitu, sama aja. Harta negara itu kan dari pajaknya orang-orang juga, berarti dia memakan harta orang-orang atau saudara-saudaranya dengan cara yang batil. Nah, kalau kayak gitu dosanya bisa diampuni nggak Ustaz ya? Soalnya kan ngambil hak orang banyak lain, gitu. Iya.
Ya sebenarnya dosa apapun ya itu akan diampuni Allah, karena kan ini dosanya maksudnya gini, harta orang banyak ini udah masuk ke dalam pajak ya, memang jadi harta negara ya, berarti dia kan dosanya kepada Allah gitu, karena melanggar syariat Allah gitu, yaitu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Tapi nanti kalau memang terus menerus artinya pertama ini dosa kepada Allah, tapi lama-lama bisa menjadi karena sudah ibaratnya banyak harta yang dimakan ya, artinya nanti harta orang pun jadi termakan juga. Tadinya kan harta negara ya, tapi karena banyak yang dimakan, akhirnya nanti ada yang nyogok, dia mau nyogok, kan disogok itu juga riswah ya. Suap. Oh kalau itu disuapin. Kalau itu ibu-ibu lagi nyuapin ya, Mariam, itu termasuk sogok bukan Mariam? Ibu-ibu nyuapin anaknya. Bisa sih. Makan nggak? Nyogok gitu. Artinya dalam arti berbeda. Iya, itu mah bukan Fajri. Pak Ajri habis ini tadi motor habis nyogok. Mogok. Beda ya. Iya, jadi kalau nyuap itu nanti ujung-ujungnya Cantuk berarti. nguap itu. Iya, menguap gitu ya. Iya. Kalau nyuap itu yang kan ada dalilnya hadis ya, hadis Rasul yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Nah itu nanti jadi Andon kan kata Andon itu berarti dosa sama manusia gitu kan. Iya. Korupsi itu bisa jadi nanti arahnya ke sana gitu. Awalnya dosa kepada Allah, tapi lama kelamaan karena banyak harta yang dimakan, akhirnya udah semua dimakan, harta negara dimakan, harta orang per orang diterima gitu, nyogok diterima, dan lain itu masuk tuh korupsi. Kan kalau undang-undang kita tangkep tangan tuh yang suka OTT ya, iya itu. Operasi tangkap tangan. Iya. Tangannya ditangkap gitu ya. Nah, istilahnya di negara kita kan masih banyak ya, kasus korupsi gitu. Nah, kira-kira menurut Ustazah atau menurut pandangan Islam tuh bagaimana sih cara kita untuk menghindari dari korupsi itu sendiri gitu. Bahkan kan salah satu pimpinan kita kan pernah bilang, jadikan saya pemimpin atau jadi presiden 1 tahun korupsi hilang. Nah, barangkali Ustazah bisa tuh menyampaikan tuh. Iya. Insya Allah korupsinya hilang gitu ya. Iya. Ya emang bener sih bisa, korupsi itu penyakit ya. Jadi penyakit apa? Ini mental ya, mental artinya gini, semua manusia itu punya sifat yang bakat, sifat dasar yang baik ya, yaitu jujur. Jadi kenapa ada korupsi ya, Mariam? Sebab dari kecil tidak terdidik untuk jujur ya. Jujur itu bukan hanya milik orang Islam ya. Orang yang tidak beragama Islam pun kalau dia dididik oleh orang tuanya, oleh lingkungannya untuk selalu jujur, maka dia ketika jadi pemimpin dia akan jujur gitu. Makanya kan pemimpin ibaratnya gini, kayak negara kita kan pemimpinnya bisa orang Islam, bisa mungkin orang non Muslim ya, yang bukan beragama Islam, tapi boleh nggak diangkat? Ya emang sih pengennya yang Islam terus jujur ya, tapi ternyata misalkan pemimpinnya yang jujurnya orang yang bukan Islam, selama dia berpegang teguh kepada kejujuran, sifat jujur itu ya, mentalnya artinya mental yang dari kecilnya memang udah terarah untuk jujur, profesional ya, maka ya ini enggak apa-apa juga gitu. Walaupun sebenarnya kalau prioritas mah kita pengennya karena masyarakat mayoritas kita adalah orang Muslim, kita pengennya pemimpin negara kita adalah pemimpin yang Muslim yang jujur. Jadi sebenarnya jujur itu Fajri, jujur itu apa Fajri? Jujur itu contohnya gini, kalau dari kecil udah jujur kan dia nggak mau ngambil uang orang, nggak mau makan permen temennya nih, ada permen temennya ketinggalan, dia kan nggak mau, udah biarin aja mumpung nih ada permen ketinggalan dimakan. Terus biasanya nanti tuh nggak ada namanya juga saja. Iya, mumpung nggak ada namanya nih. Nah, itu awalnya dari begitu tuh. Ya, misalkan ada apa ketinggalan, oh ini padahal kita tahu nih temen kita nih yang punya, kan bisa ditelusuri. Ini bukan punya kita gitu. Jadi memang dalam Islam pun ada sampai misalkan barang temuan nih, kita nemu emas, nemu uang, nemu apa, ditunggu 1 tahun, diumumin ini punya siapa nih. Kalau udah tahu punya seseorang harus dikembalikan. Tapi kalau nggak ketahuan punya siapa, tunggu 1 tahun. Kalau ada yang nyari-nyari emas saya ketinggalan atau uang saya waktu itu ketinggalan, HP saya ketinggalan, itu ditunggu sampai 1 tahun. Kalau udah 1 tahun nggak ada yang punya, baru boleh dimiliki. Gitu. Malah bagusnya kalau uang apa itu masukkan ke
untuk beramal ke masjid. untuk masjid, untuk anak yatim boleh. Jadi maksudnya Tapi ada selama nungguin aturannya. setahun tuh berarti ya. Setahun. Baru boleh tuh diamalkan. Artinya dia jujur gitu bahwa ya itu kan sifat jujur tuh dari kecil. Kalau dari kecil udah sama orang tuanya diarahin, sama lingkungannya diarahin, mungkin dia nggak punya orang tua, tapi lingkungannya mendidik dia untuk jujur. Jujur itu benar-benar ibaratnya jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, bahkan nanti jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Jadi kita benar-benar jujur nih sebagai muslim. Kita muslim jujur nggak nih? Jangan misalkan kalau lagi banyak orang kita muslim jujur, ibadahnya khusyuk, ibadahnya bagus, baik jadi orang soleh. Tapi kalau lagi sendirian nggak ada yang tahu nih, atau lagi ada barang ketinggalan. Ya itu dari kecil mungkin awalnya permen yang ketinggalan. Nanti lama-lama mainan, kemudian lama-lama uang, lama-lama hak temennya pun punya temennya nih, ada uang ada apa, pengennya ada kesempatan mencuri, diambil. Ada kesempatan ngambil haknya, kan kalau udah besar bukan mencuri doang, dia bisa misalkan nyerobot, dia bisa misalkan telikung, dia bisa misalkan khianat gitu. Itu kalau udah gede, makin gede tuh makin terus sifat jujurnya nggak ada. Pokoknya jujur biar hidup nggak hancur. Nah itu. Itu saja ya. Iya. Itu kata Mbak Bebinya Mensueb tuh. Iya Oh, benar ada benar. lagu tuh. Jujurlah pada aku, jujurlah. Itu ini apa ya? Iya jadi kan ada juga jujur, mujur. Mujur. Jujur, mujur. Gitu. Mujur daerah Cibubur tuh. Cianjur. Mujur. Mujur ya daerah Cibubur. Oh ada ya? Ada. Munjul sih sebenarnya. Jadi kan ada dalam hadis ya, alaikum bisidki, hendaklah kalian jujur ya, karena jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada ke surga. Itu tuh hadis tuh, atas kalian, hendaklah kalian, wajib bagi kalian jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Itu hadis Rasul. Dan kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi kita dari kecil nih, kalau kita belum dididik dari kecil, berarti kita mendidik diri kita sekarang nih. Udah gede nih, dulunya nggak dilatih jujur, pas udah gede kita harus pokoknya jujur. Jujur itu untung, jujur itu mujur. Jangan sampai kita ngerasa kalau kita jujur kita rugi, kalau kita jujur kita malu ya. Nah kalau punya anggapan gitu, makanya jadi orang susah jujur karena kalau jujur kayaknya nggak untung deh, kalau jujur malu gitu. Jadi mendingan bohong. Nah ini, padahal alaikum bil kadib ya, engkau dengan kebohongan. Kebohongan itu membawa kepada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka. Jadi ujung-ujungnya nih, kalau yang jujur itu masuk surga, yang nggak jujur itu yang suka bohong masuk neraka. Kalau jujur tuh insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Ya. Nah iya itu tuh Don, jadi gini, kalau kita jujur selamat. Jadi kan ada orang kenapa dia suka bohong, coba deh teman-teman kita perhatiin. Bukan teman sih kita lah, nanti kita, masa kita nilai-nilai teman, jangan. Kita jangan menjas-jas orang, jangan. Ya, kita nilai diri kita, coba, kita kenapa kita bohong, karena kita ngerasa ketika bohong selamat. Kan nggak malu tuh kalau kan bohong. Kebohongan tuh hanya menyelamatkan cuma sementara saja, ya kan? Iya, jadi pokoknya kita jadi orang apa adanya, maksudnya jujur, ya, jangan ada apa-apanya. Gitu. Berarti poinnya kejujuran Ustaz ya? Iya. Tapi ya zaman sekarang sulit juga Ustaz nyari orang jujur Ustaz. Nah itu makanya ujungnya surga pasti. Nah pemimpinan jujur juga susah kan? Susah. Apalagi yang nggak korupsi gitu. Apalagi pejabat-pejabat sekarang kayaknya, aduh. Iya. Gimana ya? Harus kejujuran. Harus diregenerasi Ustazah, Iya, kan? benar. Udah pada uzur-uzur lah gitu. Saatnya tuh yang muda, yang bergelora gitu kan? Udah benar itu. Iya. Masuk tuh barang. Jadi kan memang berganti generasi harusnya tambah baik. Iya. Jadi ganti generasi tambah baik ya. Karena apa? Sebenarnya sih bukan kejujuran itu bukan milik orang anak muda aja. Mungkin gini, alasannya gini, karena himpitan hidup ya, karena kesusahan, karena tuntutan istri ya, tuntutan anak ya, akhirnya membiasakan korupsi. Iya. Membiasakan karena kurang jadi ngambil kanan sini, sikut kanan kiri. Sebenarnya sih intinya kejujuran. Kalau mau jujur, ibaratnya gini, kalau iman kita jujur, sesulit apapun kita tidak akan
berbuat yang dibenci Allah, berbuat yang dilarang Allah, sesulit apapun. Ya nanti kalau kita ibaratnya nggak jujur dengan keimanan kita, semua bisa beralasan. Pembunuh bisa beralasan. Oh, saya ngebunuh karena darurat, karena terpaksa. Saya berzina karena terpaksa. Pelacur nih misalkan, ya naudzubillah. Oh, saya melacur karena terpaksa, himpitan hidup. Nanti yang korupsi juga gitu. Saya korupsi karena terpaksa gitu. Nggak bisa. Biar bagaimanapun, ya kejujuran itu as-sidqu ya. Kejujuran terhadap iman kita bahwa sesusah apapun hidup kita, seberat apapun tanggungan kita, seberat apapun ujian di hadapan kita, kita jujur dengan keimanan kita. Nanti dari situ tuh, dari sifat jujur itu nanti timbullah, muncullah pemuda-pemuda yang nanti kalau jadi pemimpin nggak akan korupsi, insya Allah. Nah itu caranya gimana tuh Ustazah? Kita kan yang muda-muda ini kan ketika nanti mendapatkan amanah untuk mengemban sebuah tugas tuh, cara supaya kita jujur atau takut korupsi itu gimana Ustazah? Yaitu imannya dibaikin dulu, imannya disempurnakan dulu. Ya, bukan suruh nikah, bukan. Kan kalau menyempurnakan iman nikah. Ya, maksudnya bukan itu doang, tapi perbaiki yang lain-lainnya nih, keyakinan sama Allah, kemudian ilmunya ditambah, ilmu agamanya ditambah. Biar kita misalkan spesialisasinya apa? Hukum, spesialisasinya apa? Andon apa? IT ya? IT, Pak Fajri apa misalkan. Jadi orang hukum tapi yang jujur, orang hukum yang ngerti agama, orang hukum yang pegang agama. Walaupun dia bukan ilmu-ilmu agama tapi dia berpegang kepada atau mengamalkan agama Islam. Intinya gitu, Fajri. Jadi mau dia bidang ilmu apapun kalau dia landasannya berarti agama juga ya. Kita harus paham agama. Iya, berpegang. Hukum agama kayak gitu ya. Jadi nggak mudah menggadaikan imannya gitu gara-gara ujian, gara-gara perempuan, gara-gara anak, gara-gara istri, terus jadi membiasakan korupsi. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar ya, Maryam. Amin. Jadi apa nih kesimpulannya, Maryam? Jadi salah satu untuk menghindari korupsi itu kita harus jujur ya Ustazah. Soalnya kalau nggak jujur ya kita nggak takut. Nggak takut Allah. Terus nggak takut untuk makan uang orang. Berarti kalau yang muda-muda gini nggak boleh bohong ya, boleh bohong. sama ceweknya, Sekecil sama apapun. calon istrinya, sama calon mertuanya, Kecuali Sama orang tuanya. sama orang tuanya. Mau aja dah nggak boleh bohong. Iya. Iya benar-benar. Kenapa Maria? kecuali ada kan yang kata Ustazah, kecuali yang bohong tiga hal itu Ustazah ya. Oh, yang bohong putih. Oh, itu nanti kita Oh, ada bahas. bohong putih. Ada. Nanti kita bahas di pengajian yang Bukan film berikutnya. tuh, film. Film. Bawang putih, bawang merah. Bawang. Oh, bawang. Itu bawang, ini bohong ya. Iya, bohong. Nanti kita bahas ya masalah bohong yang putih. Bohong putih itu emang ada 3 hal. Oh gitu saja. Nanti selanjutnya. Oke. Ya, insya Allah mudah-mudahan pengajian berikutnya kita bahas yang tentang bohong yang putih ya. Maryam yang diperbolehkan dalam Diperbolehkan. syariat. Tapi bukan untuk korupsi ya Ustazah ya. bukan Salah untuk satunya korupsi. bukan untuk Iya. korupsi. Wallahu a'lam.